Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razak Nabil Hadi dengan NIM 125190113. Kali ini saya akan membuat video tentang sebuah permasalahan yang dihadapi lingkungan masyarakat atau nasional terkait permasalahan yang terjadi di teknologi digital saat ini. Saya akan mengangkat bahasan tentang hoax. Di era digital saat ini, arus informasi mengalir begitu cepat, tanpa batas ruang dan waktu. Media sosial, portal berita online, hingga aplikasi percakapan menjadi sumber utama masyarakat dalam memperoleh informasi. Namun, apakah semua informasi itu benar adanya? Jawabannya tidak. Bersama dengan informasi yang valid, ada pula hoax dan disinformasi yang diam-diam menyebar, memengaruhi pikiran kita, dan bahkan bisa mengubah cara kita melihat dunia. Yang pertama, fenomena hoax. Hoax bukanlah fenomena baru, tapi di era digital penyebarannya menjadi jauh lebih masif. Hanya dengan satu klik, sebuah informasi bisa menjangkau ribuan bahkan jutaan orang. Mengapa hal ini terjadi? Pertama, karena banyak masyarakat menerima informasi secara mentah tanpa memverifikasi kebenarannya. Kedua, adanya oknum yang sengaja menyebarkan berita palsu dengan bertujuan mulai dari sekedar bercanda, mencari perhatian, hingga kepentingan politik. Contoh sederhananya, beberapa waktu lalu muncul berita palsu dari grup Facebook, yaitu grup Timpa Teks, tentang DJ Ohim mengakui bapak biologis dari anaknya Erika Carlina. Meski hanya bercanda, ternyata banyak orang yang mempercayainya, terutama mereka yang gemar mengikuti gosip. Hasilnya, terjadi kegaduhan di dunia maya. Kedua, dampaknya. Hoax bukan hanya masalah sepele, dampaknya bisa sangat serius. Coba bayangkan ketika isu bohong menyebar saat pemilu 2024 lalu. Berita yang mengatakan Prabowo melakukan kecurangan sangat ramai dibicarakan, padahal faktanya tidak terbukti. Dampaknya, masyarakat terpecah, timbul perdebatan hingga menimbulkan ketegangan sosial. Bahkan dalam lingkup keluarga, hoax bisa menimbulkan pertengkaran, seperti yang dialami oleh tante saya. Beliau begitu emosi setelah membaca berita tersebut, sampai mengomel panjang lebar saat kumpul keluarga. Inilah bukti hoax mampu memengaruhi emosi dan cara berpikir seseorang. Jika dibiarkan, hoax bisa menimbulkan keresahan sosial, merusak kerukunan masyarakat, dan dalam skala besar bisa mengancam stabilitas nasional. Dan bagaimana cara mengatasinya? Jawabannya ada pada kita semua, yaitu individu, masyarakat, dan pemerintah. Yang pertama, setiap individu perlu meningkatkan literasi digital. Artinya, kita harus lebih kritis dalam menerima informasi. Jangan mudah percaya, biasakan cek sumber, baca lebih dari satu berita, dan gunakan platform cek fakta. Yang kedua, masyarakat harus aktif dalam edukasi publik. Misalnya, berbagi pengetahuan tentang hoax, mengingatkan keluarga atau teman ketika mereka menyebarkan informasi yang tidak jelas. Edukasi kecil ini bisa berdampak besar. Ketiga, pemerintah harus memperkuat regulasi. Tidak hanya memberi sanksi kepada penyebar hoax, tapi juga bekerja sama dengan platform digital untuk meminimalisir penyebaran berita palsu. Yang keempat, mendukung jurnalisme profesional. Karena media yang kredibel memiliki tanggung jawab besar dalam menyajikan informasi yang benar. Jadi, hoax bisa muncul kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Namun, dengan literasi digital, sikap kritis, dan kerjasama semua pihak, kita bisa menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat. Ingat, jangan asal percaya, jangan asal sebar. Mari bijak dalam bermedia digital demi masa depan bangsa yang lebih baik. Oke, sekian dari saya, video tentang esai tentang permasalahan yang terjadi
pada teknologi digital saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.